Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Riko Pridolen Sianturi, Esos MSI, dengan nomor NIDN 012000380501. Saya sebagai dosen tetap di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Sebagai dosen tetap, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi mulai dari proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mata kuliah yang saya ajarkan selama ini sesuai dengan bidang keilmuan saya, mulai dari perekonomian Indonesia, analisis bisnis, perilaku organisasi, manajemen operasional, dan studi kelayakan bisnis. Dalam deskripsi diri saya akan menjelaskan tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kenapa mata kuliah studi kelayakan ini menjadi deskripsi saya? Karena mata kuliah ini cukup menarik untuk kita bahas atau eh, karena materi ini cukup menarik untuk dibahas dengan menyesuaikan atau melihat kondisi bisnis yang terjadi di lapangan. Jadi profil lulusan program studi di dalam studi kelayakan bisnis ini diperuntukkan kepada wirausaha atau pelaku bisnis, kemudian kepada staf MSDM, staf marketing, dan staf keuangan. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama itu saya harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Kemudian saya harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama dan moral dan etika yang ada di dalam diri saya. Baru yang ketiga, berkontribusi dalam kegiatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Dari segi pengetahuan, saya harus menguasai konsep teoritis dan metode dan analisis fungsi organisasi, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengendalian pada organisasi bisnis dan non-bisnis. Kemudian menguasai konsep teoritis dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkan di dalam rencana operasional dan rencana aksi. Keterampilan umum yang saya miliki mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif di dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian saya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan khusus, mampu mengelola dan menjalankan bisnis, baik bisnis baru maupun yang sudah berjalan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis, tanggung jawab sosial, dan berkelanjutan. Baru yang ketiga, mampu bekerja pada bidang pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuntungan pada sektor swasta maupun permintaan. Untuk penilaian, untuk penilaian saya mengikuti peraturan yang sudah tertulis yang dibuat oleh Universitas Prima Indonesia melalui program studi yaitu penilaian kepada mahasiswa. Untuk deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini memberikan manfaat kepada perusahaan, baik perusahaan tersebut masih baru dibentuk atau yang sudah lama. Dan untuk investor, ini menjadi pertimbangan buat investor, apakah investor dapat
atau memberikan investasi kepada bisnis dengan melihat kondisi bisnis yang terjadi. Kemudian studi pasar, kita harus juga melihat sejauh mana permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Baru dalam internal perusahaan, dalam membangun bisnis tersebut, kita harus mulai dari suatu perencanaan yang akurat sampai dengan pengambilan keputusan yang mana yang tepat dalam menjalankan bisnis tersebut. Dari aspek keuangan, kita harus membuat satu laporan keuangan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kita harus membuat satu laporan keuangan itu dapat dianalisa atau dapat bermanfaat kepada baik kepada perusahaan maupun investor, mulai dari laporan laba rugi, neraca, dan aliran kas. Baru untuk aspek MSDM atau manajemen sumber daya manusia, kita harus melihat kondisi karyawan atau orang yang terlibat di dalam bisnis tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria di dalam menjalankan bisnis. Kemudian untuk eh, pemasaran, kita harus dapat juga membuat suatu strategi supaya nanti di dalam menjalankan bisnis tersebut strategi itu dapat diterapkan. Kemudian capaian pembelajaran, saya akan tambahkan bahwa studi kelayakan ini sebagai faktor-faktor yang menentukan suatu bisnis layak untuk dijalankan. Baru tidak terlepas dari aspek-aspek yang berperan di dalam proses bisnis yang sedang berlangsung. Jadi dengan adanya aspek-aspek ini bisa kita kaitkan atau kita kelompokkan atau kategorikan tentang siapa-siapa aja yang menjadi pesaing di dalam bisnis tersebut dan bagaimana solusinya supaya dapat bersaing terhadap pesaing-pesaing tersebut, dan kita berharap bisnis itu dapat berhasil. Untuk bentuk pembelajaran di sini saya menggunakan metode perkuliahan itu menggunakan metode seperti menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis, baru seperti ceramah, kemudian saya lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan praktikum. Metode ini cukup bermanfaat dalam mempelajari studi kelayakan bisnis karena seperti metode yang pertama itu adalah diskusi. Di dalam diskusi nanti saya akan membuat satu kelompok atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan kelompoknya masing-masing, dan saya berikan yang namanya topik diskusi. Dan dari topik ini nanti kita menganalisa atau kita berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk tanya jawab tentang bagaimana solusinya untuk menyelesaikan bisnis tersebut apabila ada masalah. Baru selanjutnya saya akan memaksimalkan waktu mulai dari bertanya kepada masing-masing mahasiswa supaya mahasiswa dapat memahami dan dapat mengerti apabila saya akan memberikan suatu pertanyaan tentang studi kelayakan bisnis. Dan proses belajar yang saya gunakan supaya dapat menarik simpatik eh, mahasiswa atau supaya mahasiswa itu dapat tertarik terhadap proses belajar mengajar saya menggunakan yang namanya InFocus dan media yang lain yaitu laptop dan PowerPoint, dan saya akan sesuaikan dengan topik-topik yang menarik atau topik-topik bahasan yang dapat lebih dipahami tentang studi kelayakan bisnis. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang deskripsi diri saya. Untuk video proses belajar mengajar saya di kelas, saya telah membuatnya dan saya sudah upload. Semoga video tersebut dapat bermanfaat dan memberikan manfaat tersendiri kepada penonton. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang deskripsi diri saya dan video yang bisa dapat
membantu atau memperjelas deskripsi diri saya. Sekian dan terima kasih. Buat kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Riko Pridole Canturi, Esos MSc. Di sini saya mengampu mata kuliah yang namanya studi kelayakan bisnis untuk semester ini. Jadi pada saat kita ingin mau belajar studi kelayakan bisnis, kita harus memahami dulu yang namanya, kalian sudah bisa pernah belajar yang namanya pengantar bisnis. Jadi itunya dasarnya kita mengapa harus belajar yang namanya studi kelayakan bisnis. Jadi sebelum saya menerangkan tentang studi kelayakan bisnis, kita harus paham yang namanya apa itu pengantar bisnis. Jadi kalau cerita pengantar bisnis berarti bagaimana suatu proses di mana adanya permintaan dan penawaran. Jadi dengan adanya proses permintaan dan penawaran ini, bisalah kita ketahui apakah bisnis yang terjadi itu apakah berhasil atau tidak. Tapi untuk melihat keberhasilan bisnis itu, itulah yang kita katakan tadi, yaitu studi kelayakan bisnis. Jadi pada saat kita belajar studi kelayakan bisnis, kita disuguhkan yang namanya bagaimana caranya. Caranya itu berarti disebut dengan metode. Jadi sebelum kita belajar yang namanya apa itu metode, kita lihat dulu pengertian dari studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Oke, lanjut. Baru yang kedua, studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Jadi setiap namanya bisnis pasti ada namanya suatu masalah. Jadi apa itu masalah? Berarti bisa jadi berat atau proses yang nggak bisa kita katakan selesai, sehingga itu disebut dengan masalah. Jadi itu bisa jadi ada masalahnya berat atau ringan, itu tergantung kondisi bisnis yang ada. Baru harapannya usaha yang akan Anda jalankan nanti dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Jadi bertahan lama. Jadi kalau kita perhatikan, pada saat kita belajar yang namanya pengantar bisnis, kita harus lihat kondisi yang terjadi di lapangan. Kenapa saya katakan terjadi kondisi yang di lapangan? Karena dipengaruhi oleh pelaku-pelaku bisnis yang di lapangan. Contoh, banyak bisnis sekarang ini bermasalah. Atau bisa jadi bisnis itu apa? Tutup. Kenapa Pak tertutup? Yaitu bisa jadi karena ada namanya pesaing baru. Dan kalau kita lihat contoh kasus yang terjadi, yang namanya ada sekarang namanya bisnis itu dipengaruhi oleh namanya teknologi yang membuat bisnis itu bisa jadi dapat berhasil atau tidak berhasil. Saya ambil contohnya misalkan bisnis seperti digital marketing. Sekarang kalau kita perhatikan digital marketing ini, bisa jadi digital marketing ini salah satu gerakan pelaku bisnis di dalam memajukan bisnisnya. Tapi dampak dari situ, dampak negatifnya bisa jadi yang tidak terlibat dalam digital marketing ini bisa jadi bisnis itu mengalami apa? Permasalahan. Salah satu contoh digital marketing ini adalah bagaimana kalau kalian sudah pernah di aplikasi kalian pasti kalian menginstal namanya TikTok. Nah kan, salah satu bisnis yang bisa jadi berhasil kita katakan di mana adalah TikTok. TikTok itu bagaimana cara dia mempromosikan suatu produk, bagaimana dia istilahnya memberikan bagaimana konsumen itu tertarik terhadap produk itu. Tapi dampak dari adanya bisnis marketing ini, digital marketing ini berdampaklah terhadap yang namanya bisnis yang offline bisa jadi mengalami masalah. Saya kasihlah contoh seperti toko baju, ya kan? Coba kalau kita jalan-jalan di pedesaan sana, banyak sekarang misalkan toko-toko itu mengalami tutup karena adanya namanya promosi yang dilakukan oleh contoh digital marketing yaitu TikTok. Berarti itu salah satu yang dikatakan suatu masalah. Jadi ini berlarut-larut, bisa jadi sampai jangka lama dengan adanya TikTok ini. Tapi untuk mengatasi permasalahan itu, kita harus tahu yang namanya suatu metode atau langkah atau cara untuk mengatasinya. Salah satu kita gunakan namanya metode apa? Siapa yang pernah dengar analisis SWOT?
Apa itu analisis SWOT? Jadi analisis SWOT itu dia ada 4 itu poin yang perlu kita ketahui, yaitu apa? Peluang. Jadi kalau kita misalkan melakukan suatu bisnis, atau membuka suatu bisnis baru, atau sudah lama kita berbisnis istilahnya, kita harus tahu juga yang namanya peluang. Jangan nanti kita stagnan hanya di tempat. Jadi kita harus tahu yang namanya peluang kita ke depan. Karena bisnis ini adalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Jangka pendek itu seperti apa contohnya? Kalau contoh misalkan mendekati dia hari Lebaran, 1 bulan itu pasti ada namanya apa? Muncul namanya bisnis kuliner, tapi cuma 1 bulan, ya kan? Habis itu tidak ada lagi namanya bisnis tersebut. Tapi kalau namanya bisnis yang namanya jangka panjang, kita harus bisa namanya melihat sejauh mana nanti bisnis itu berhasil atau tidak dengan jangka panjang. Baru yang namanya apa? Yang namanya itu ancaman. Tapi di dalam namanya cerita bisnis, jangan kalian katakan bahwa tidak ada namanya suatu ancaman. Pasti ada ancaman. Jadi ancaman ini bisa jadi berupa namanya pesaing. Contoh saya ambil seperti bisnis yang namanya minuman. Minuman yang namanya minuman boba ya kan? Minuman seperti minuman boba. Muncul bisnis apa? Pelaku bisnis baru, dia menciptakan suatu minuman boba. Tiba-tiba banyak namanya pesaing menjadi ancaman. Artinya ide kita sekarang ini itu gampang ditiru orang. Jadi gampang kita sekarang ide-ide yang kita miliki itu ditiru orang. Baru yang namanya kekuatan. Biasanya kalau kita cerita bisnis, kita harus tahu juga yang namanya itu apa kekuatan kita. Biasanya kalau di dalam namanya ekonomi, yang menjadi salah satu dasar kekuatan kita adalah modal, ya kan? Kalau kita tidak kuat dengan modal, bisa jadi dampak bisnis itu akan berpengaruh ke depan. Makanya bagaimana cara kita menghasilkan suatu modal? Ya paling tidak kalau kita memiliki namanya sertifikat rumah, memiliki namanya surat-surat berharga, itu bisa kita jadikan apa? Sebuah modal. Atau kita selama ini mendepositokan uang kita karena kita tahu bahwa nanti ada suatu masalah atau ke depan kita ingin menghasilkan suatu keuntungan, biasanya itu apa? Kita depositokan. Itulah dikatakan apa? Kekuatan kita dalam berbisnis. Karena kalau kita perhatikan banyak bisnis, contoh 1 tahun bisnis kafe lah, kalau kita lihat kafe, tiba-tiba nanti besoknya kafe itu sudah tutup. Kenapa? Bisa jadi kekurangan namanya modal. Karena bisa jadi orang pelaku bisnisnya itu contoh sewa lahan atau sewa gedung bisa jadi mahal kan. Tapi mereka tidak mempersiapkan namanya modal. Apalagi mana tahu adik-adik sekarang ini ingin berbisnis namanya kafe. Perlu kalian ketahui juga namanya berbisnis kafe itu kecuali kalian sudah punya aset, bisa jadi aset kalian itu tidak lagi namanya menyewa seperti gedung, itu bisa jadi bagus. Tapi kalau kalian tetap juga namanya menyewa gedung, kalian harus mempersiapkan namanya modal. Baru kelemahan. Jadi kalau kita cerita kelemahan bisnis ini, ya biasanya kalau kelemahan bisnis ini dikaitkan dengan ide atau gagasan kita. Jadi banyak yang namanya kita mengalami kelemahan kalau itu dibuka bisnis, dibuka oleh pelaku bisnis yang lain, kita sering meniru. Jadi kita tidak ada namanya gagasan atau ide-ide yang positif yang bisa kita kembangkan. Itu menjadi kelemahan kita di dalam berbisnis. Jadi dengan adanya analis SWOT atau 4 poin ini, dari situlah kita mengukur nanti apakah bisnis ini berhasil atau tidak. Itulah yang perlu harus kalian ketahui. Jadi itulah kenapa kita harus belajar yang namanya pengantar bisnis. Jadi sebelum kita mulai nanti selanjutnya, ada yang mau bertanya? Ya, coba. Pak, apa yang manfaat kita untuk tahu tentang studi kelayakan bisnis? Oke, kalau cerita namanya studi, kalau di luar sana kata studi itu bisa jadi tidak ada manfaatnya. Tapi karena kita studi itu berarti kita mengevaluasi atau menganalisis bisnis ini berdasarkan apa? Teori. Makanya kita duduk di sini selama 4 tahun karena kita apa? Dibarengi dengan
teori. Jadi kita harus ketahui juga namanya bagaimana bisnis itu akan berhasil. Harus kita pelajari yang namanya pendapat-pendapat para ahli. Atau bisa jadi di dalam kampus ini atau di dalam dunia pendidikan ini lagi yang bisa kita katakan diskusi. Dengan adanya diskusi, dengan adanya kita misalkan mengambil suatu masalah, misalkan ada masalah bisnis yang lagi bermasalah. Jadi bisa kita diskusikan apa sebenarnya nanti metode atau strategi apa yang mau kita lakukan supaya bisnis ini tidak ada bermasalah. Contoh kita ambil contoh tadi yang saya katakan bisnis seperti yang ada di Petisa. Kenapa toko-toko baju atau toko yang lain di Petisa sana mengalami kendala? Di mana kita harus tahu itu? Di mana kita harus bisa mempelajarinya adalah di dalam ruangan ini. Di dalam ruangan ini. Kenapa harus di ruangan ini? Karena kita di sini tahu teori-teori yang mana, metode mana yang perlu kita gunakan untuk mengatasi masalah. Contoh yang ada di Petisa. Di sana katanya bisnisnya misalkan sudah mengalami masalah, artinya konsumennya sudah menurun. Mau tidak mau, bagaimana teori ini yang kita pelajari ini dapat kita kembangkan supaya nanti kan kita kan sebagai mahasiswa kan perlu namanya penelitian kan, perlu namanya pengabdian masyarakat. Kita perlu namanya terjun ke lapangan. Jadi kita mencari yang namanya suatu solusi atau memberikan solusi kepada mereka supaya bisnis itu lancar atau bisnis itu dapat diperbaiki. Kita lanjut. Jadi studi kelayakan bisnis ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis. Salah satu faktor itu adalah hukum. Kenapa saya akan contoh hukum? Tahu Aceh? Aceh itu kan kaya akan sumber daya alam. Salah satunya apa? Seperti ganja. Tapi dari segi hukum itu tidak layak. Karena sudah ada namanya peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa yang namanya bisnis seperti obat-obat terlarang itu dilarang diperjualbelikan di Indonesia. Dari segi agama adalah bisa jadi cerita halal dan non halal. Kita harus sesuaikan daerah mana misalkan cocok bisnis halal dan cocok bisnis yang non halal. Jangan kita membuka suatu bisnis memang mayoritas istilahnya penduduknya misalkan agama Muslim, itu salah. Itu harus kita pertimbangkan. Seperti itulah namanya mengevaluasi, menganalisis suatu bisnis itu layak atau tidak. Jadi ada hukum, ada agama, ada lokasi, ada sosial budaya, ada iklim, ada negara asal, dan ada nilai tukar uang, dan ada sistem kepemerintahan. Saya ambil contoh misalkan bisnis dari iklim. Coba, ini cerita kita iklim. Apabila kita misalkan membuka bisnis seperti jual-jual perlengkapan salju, cocok di Indonesia? Tidak. Yang cocok itu adalah di Eropa. Karena Eropa itu memang iklimnya adalah iklim panas atau iklim dingin. Pada saat iklim dingin bisa jadi bisnis ini berjalan. Tapi pada saat iklim panas berarti tidak berjalan. Tapi kalau di Indonesia ini tidak cocok kalau kita misalkan jual jual seperti baju-baju seperti kalau perlengkapan salju. Ada yang mau ditanya dari segi apa ini faktor-faktor kenapa kita katakan bisnis ini layak atau tidak? Ini ada semua contoh-contohnya masing-masing. Contoh lokasi. Berarti lokasi ini kan perlu yang namanya strategis tempatnya. Jadi kalau misalnya lokasi itu tidak strategis, salah satu yang memberikan manfaat dari lokasi strategis ini apabila parkirannya cukup luas, ya kan? Kalau ada parkir yang misalkan memadai atau cukup luas, bisa jadi bisnis yang ada di sana itu bisa jadi lancar. Oke? Jadi karena ada lagi yang mau bertanya, seperti itulah kita mempelajari studi kelayakan bisnis. Jadi di pertemuan pertama ini kita harus paham bagaimana cara kita mengevaluasi atau menganalisis studi kelayakan bisnis dari metode yang kita gunakan, dan kita harus tahu juga yang namanya faktor-faktor mengapa bisnis itu dikatakan layak atau tidak. Inilah gambarannya kita belajar studi kelayakan bisnis.
Jadi karena ada lagi mau bertanya? Tidak ada lagi? Jadi kalau tidak ada lagi bertanya, sampai di sini dulu kita pertemuan pertama, nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak.